harus belajar dulu ilmunya. Apa ilmunya? Ya ilmu tauhid. Fa'lam, ketahui, berarti harus belajar. Belajar apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid dicapai dengan 3 pencapaian. 1, belajar aqidatul khamsin dan aqidatus sam'iyah, tauhid dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Namanya tauhid bidalil, tauhid dengan dalil. Belajarlah orang. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 sifat, mustahilnya 20 jadi 40, wenang 1 jadi 41, tambah sifat Rasul 4, mustahilnya 4 jadi 49, tambah 1 wenang di Rasul jadi 50. Semuanya masuk ke dalam kalimah la ilaha illallah. Dalilnya ada 2, ijmali dan tafsili. Dalil ijmali itu untuk memenuhi syarat setiap mukmin yang awam, minimal mengetahui dalil ijmali bahwa Allah itu ada, wajib ada, tidak ada yang mendahului. Tidak ada yang mendahului. Wal awalu qabla kulil awal, kata Imam Tobari. Dia yang pertama tanpa ada pendahuluan, wal akhir ba'da kulil akhir. Dia yang terakhir setelah semuanya berakhir dan tidak ada akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum 'an zikrillah. Amin. Anna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa usulil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bikulli
syai'im muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Hadratul Mukarram Sahibul Maqam bersama Pak Haji Ateng kali atau beserta ibu dan keluarga yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batinnya, lembaganya diberkahi dengan kemajuan zahir batinnya, dan keberkahan hajinya yang masih hangat semoga sampai kepada kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para asatiz wal asatizat, imam khotaman, sesepuh manakib, para petugas manakib, pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ataupun semua pengurus yang hadir di sini, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tetap teguh dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ragam karunia yang terus-terusan dilimpahkan kepada kita semua. Wabil khusus dan yang ini yang lebih agung adalah kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Di antaranya yang sedang kita rasakan saat ini, bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim tabaruk terhadap kitab Miftahus Sudur, kitab karya Guru Agung Bangsa Abah Anom, setelah sebelumnya melaksanakan khidmat ilmiah, amaliyah dan ilmiah, manakib dan zuhur. Semoga hal ini menjadi bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga karena itu nilai kenikmatan lebih melimpah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam, insan pilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga juga dilimpahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para aulianya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar dan terus belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, diantaranya anak cucu kita kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, hanca kita di Miftahus Sudur jilid 1 ini di halaman 21. Sebelumnya telah disampaikan bahwa antara syariat dengan hakikat itu talazum. Talazum itu memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bila ada syariat, di situ harus ada hakikat. Ada hakikat, harus ada syariat. Bukan pilihan, tapi kemistian dua-duanya. Sebagaimana pribadi kita, manusia, ada zahir, ada batin. Zahir adalah jasad jismani atau raga ini, dari kepala sampai kaki. Batinnya adalah ruh yang terkumpul di dalam qalbu kita. Di dalam sana, 2 jari di bawah susu sebelah kiri, ada ruh rawani saironi yang berasal dari alam malakut. Di dalamnya lagi ada ruh sultani yang berasal dari alam jabarut, dan puncaknya adalah jati diri kita yang disebut dengan ruh qudsi yang berasal dari alam lahut. Itulah jati diri kita yang sejati, yang memang untuk mencari itulah kita belajar ilmu ma'rifat.
Ruh Qudsi ini oleh para ahli sufi disebut dengan tiflul ma'ani, bayi ma'ani. Sebagaimana bayi zohirnya, sebagaimana bayi zohir dididik, diatik oleh ibu yang melahirkan, sehingga manakala terjaga didikan dan atikan, dia akan menjadi pribadi yang berbudi luhur. Maka demikian pula tiflul ma'ani, bayi ma'ani, bayi ma'nawi harus dididik. Kalau tidak dididik, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang berbudi luhur. Yang berkewajiban mendidiknya atau murabinya atau pembimbing alias pendidiknya adalah hati kita sendiri. Hati itulah yang harus mendidik Ruh Qudsi tiflul ma'ani, sehingga sampai di titik tertentu yang disebut kuring akan ditemukan oleh kurung tersebut. Dan gerbang pendidikan itu adalah dengan talqin dan ta'lim. Maka oleh karena itu pengersa Abah selanjutnya mengingatkan kepada kita, fa'lam annallaha ta'ala ja'ala lil 'abdi asbaban bi'adadi anfasil khalaiq yasilu biha ila hadratir rabbaniyah. Ingatlah wahai para ikhwan, sesungguhnya Allah menciptakan berbagai jalan sebab, berbagai jalan, berbagai sabab, berbagai cara. Allah menciptakan berbagai cara ini sesuai hitungan nafas makhluk. Artinya bukan lagi ribuan dan jutaan, tetapi miliaran cara yang Allah ciptakan, yang dengan cara itu si manusia, si hamba bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pandangan ini, maka dalam kehidupan sufi tidak ada istilah menyalahkan ajaran orang lain, karena mereka sangat memahami bahwa Allah menciptakan berbagai cara, berbagai jalan. Dengan jalan itu si hamba bisa sampai ke hadrat Rabbaniyah. Tidak ada kalimat sampai ke surga, tetapi hadrat Rabbaniyah. Manakala sudah sampai wa ya'taqifu biha bimu'takafil hadratir rahmaniyah, maka dia akan itikaf, tinggal dia di tempat itikaf di hadapan Allah yang maha mencintai. Artinya di bawah singgasana cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Si hamba yang menempuh jalan-jalan tersebut usul kepada Allah dan iktikaf di sana. Ini pemberitahuan untuk diingat oleh kita semua bahwa banyak jalan menuju Allah. Tidak hanya banyak jalan menuju Roma. Itu hanya ungkapan di abad 19 agar manusia-manusia mengingat ada apa di Roma. Di Roma ada Vatikan kan? Nah, paus tertinggi di sana ada, supaya umat-umat Kristen khususnya, umumnya manusia pada umumnya mengingat, dijadikanlah sebuah istilah banyak jalan menuju Roma. Oke. Karena itu menjadi titik tujuan bagi setiap umat Kristen. Maka bagi kita dalam ungkapan hakikat banyak jalan menuju Allah, dalam ungkapan syariat banyak jalan menuju Ka'bah, gitulah kata Pak Haji Ateng. Nah, jumlahnya itu kalau harus diukur sesuai hitungan nafas makhluk yang Allah ciptakan, saking atau sedemikian banyaknya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menempuh jalan yang sudah Allah tetapkan itu, kita supaya bisa nyampe ke sana? Jalannya sudah disampaikan begitu banyak. Bagaimana caranya? Karena tidak sedikit orang menempuh jalan-jalan tersebut tetapi tidak usul. Ahli tauhid menempuh jalan ini tapi ternyata tidak usul. Ahli syariat, ahli fikih menempuh tapi tidak usul. Bahkan ahli tasawuf pun menempuh jalan itu tapi tidak usul. Bagaimana Hamka berbicara ketika setelah bertemu dengan pengersa Abah Anom?
Sesungguhnya ini bukan hamka tetapi hampa. Komentar beliau, aku tahu ilmunya tasawuf, aku tahu siapa tokohnya. Orang berbicara tentang tasawuf, beliau tahu dari mana itu asal usul kalimat tersebut. Karena beliau memang ahli tasawuf, tetapi menjadi hampa. Ini berarti ada sebuah pintu yang harus ditempuh. Tidak hanya sekedar wawasan, karena tasawuf bukanlah ilmu yang biasa dikaji, dibahas, diperdebatkan. Ilmu untuk diamalkan. Nah, maka selanjutnya pengarsa Abah berkata, innama yasilu bitalqin wa ta'lim. Jalan-jalan itu yang sudah Allah ciptakan, semuanya hanya bisa dicapai dengan dua hal, talqin dan ta'lim. Seperti tadi ungkapan Pak Haji Kurnia, sudah banyak menempuh jalan begitu ke sana kemari, tapi ternyata tidak ada talqinnya. Talibnya beliau sudah banyak, ilmunya sudah mulak gitu, cek orang Sunda mah di kepalanya. Ini yang tidak ditemukan talqinnya. Hamka pun begitu, Buya Hamka. Sudah banyak keilmuan di dalamnya, ternyata menjadi hampa karena apa? Tidak menemukan talqinnya. Setelah Hamka datang ke Suryalaya oleh pengarsa Abah, diambil manfaat keilmuannya kepada santri-santri Suryalaya. Abah pun mendengarkan. Ketika mau pulang, Abah mengucapkan terima kasih kepada Hamka. Begitu tingginya Hamka ilmu, begitu dalam, sedalam samudra yang ada. Jangankan, terima kasih atas limpahan ilmu tersebut. Namun untuk terakhir, tolong tunjukkan ke Abah bagaimana caranya mengamalkan ilmu itu. Jangankan santri, Abah sendiri bingung. Ilmu yang begitu tinggi, bagaimana cara mengamalkannya Hamka? Santri yang masih dasar pasti lebih bingung. Abah juga bingung. Tolong tunjukkan ke Abah bagaimana cara mengamalkan ilmu itu. Seorang ulama besar, Pak, sebesar Buya Hamka, beliau ketua MUI nasional ketika itu, datang dengan sendirinya ke Suryalaya tanpa diundang. Setelah mendengar pertanyaan itu, beliau tidak menjawab, langsung memeluk Abah dan menangis. Ternyata secara tidak langsung Buya Hamka disadarkan dengan pertanyaan itu. Buya juga bingung. Akhirnya malah Buya yang meminta petunjuk ke pengarsa Abah. Disampaikanlah oleh Abah tentang talqin itu. Pada akhirnya Buya Hamka talqin ke pengarsa Abah. Talqin farodi, berdua, berhadapan. Selesai talqin, akhirnya oleh Abah dikasih khirqoh dengan lambang atau simbol jubah. Fotonya tersebar di internet. Apa yang terjadi kemudian sama Buya Hamka? Luar biasa, Pak. Setelah ilmu begitu melaut, talqinnya dapat, suatu saat sampai kepada penghujung umur, penghujung usia, dia sakarat. Dokter memutuskan sudah meninggal. Detak jantung sudah tidak ada, nafas tidak ada. Tapi kenapa jarinya begini terus? Buya Hamka, jari begini, nafas tidak ada, jantung sudah terputus, tapi jari masih bergerak. Dokter bingung. Entah di mana rumahnya, saya tidak tahu. Yang jelas bukan di Suryalaya. Tetapi di Suryalaya, Abah manggil Pak Jen, pengemban amanah, berangkat ke rumah Buya Hamka. Bisikan kepada telinganya, sudah, jangan sampai melanggar adat. Cuma segitu kata-katanya. Silahkan kalau mau pergi. Bisikan pada telinga Buya Hamka. Dibisikan ke telinganya kata-kata Abah oleh Pak Jen lisannya. Sudah, mangga, kalau mau pulang
jangan sampai membuat adat. Artinya jangan membuat khawarikul adat. Karena kasihan juga kan keluarga sama dokter bukan dokter, bingung semua. Ini sudah meninggal, udah gara kok ini begini terus. Coba kalau seminggu begitu kan bingung semua. Sampailah panjen ke sana, dibisikkan. Selesai, truk berhenti. Innalillahi, baru diputuskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Talqin. Jadi yang dua ini tetap tidak bisa dipisahkan. Talqin, ta'lim. Talqin, ta'lim. Perintah Allah untuk mengamalkan la ilaha illallah di surat Muhammad nomor 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh Muhammad sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini artinya sebelum mengamalkan la ilaha illallah harus fa'lam dulu. Kalau tanpa fa'lam maka masuk pada kategori di surat As-Saffat ayat 37. Wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka berzikir, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap takabur. Artinya kalimah la ilaha illallah tidak memberikan bekas atau efek kepada kolbunya. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ini zikir la ilaha illallah hak orang awam. Zikirnya orang awam, mendapatkan zikirnya dari lisan yang awam, mendengar atau melihat dari tulisan. Kalau zikir seperti itu burung beo juga bisa. Ya, saya pernah mendengar burung beo mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Disuruh ya kan begitu, dulu ada burung beo karena sering mendengar zikir, jadi zikir burungnya juga. Suatu saat tahun 2009 saya nyimpen motor di depan menara masjid. Habis dari madrasah sama Kang Ajengan Didin yang sekarang jadi wakil takin Pagawas. Burung beo hinggap di kabel rem motor MX. Nah sama si Kang Ajengan Didin ditarik burung beo. Tapi ternyata semakin ditarik semakin kuat cengkeraman cakarnya di kabel itu. Saya bilang udah lepasin Kang Din. Ini Suryalaya. Terus kumaha? Sok mundur. Oh, nah, kata saya begitu kan. Saya udah selesai dari madrasah, sekarang mau ke kampus. Tolong turun. Turun Pak burung beo. Dia kan bawa anaknya. Anjir Pak, cari Suryalaya mah beo wae bisa dibawa ngomong saya. Ternyata rasanya dia juga sudah dapat. Maksudnya bukan rasa manusiawinya, rasanya burung beo gitu. Insting disebutnya. Dia bisa dzikir la ilaha illallah. Nah kata Tuan Syekh yang tanpa talqin, tanpa fa'lam, itulah dzikir yang tadi. Kalau surat Muhammad ayat 19 ini harus pakai fa'lam. Artinya sebelum mengamalkan la ilaha illallah harus belajar dulu ilmunya. Apa ilmunya? Ya ilmu tauhid. Fa'lam ketahui berarti harus belajar. Belajar apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid dicapai dengan 3 pencapaian. 1, belajar aqidatul khamsin dan aqidatus sam'iyah, tauhid dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Namanya tauhid bidalil, tauhid dengan dalil. Belajarlah orang. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 sifat, mustahilnya 20 jadi 40, wenang 1 jadi 41, tambah sifat Rasul 4, mustahilnya 4 jadi 49, tambah 1 wenang di Rasul jadi 50. Semuanya masuk ke dalam kalimah la ilaha illallah. Dalilnya ada 2, ijmali dan tafsili. Dalil ijmali itu untuk memenuhi syarat setiap mukmin yang awam, minimal mengetahui dalil ijmali bahwa Allah itu ada, wajib ada, tidak ada yang mendahului. Tidak ada yang mendahului. Huwal awwalu qabla kulil awal, kata Imam Tobari. Dia yang pertama tanpa ada pendahuluan, wal akhir ba'da kulil akhir. Dia yang terakhir setelah semuanya berakhir dan tidak ada akhirat. Jika Allah ada 2 terjadi musyawarah, jika terjadi musyawarah boleh jadi berbeda pendapat. Beda pendapat bertempur. Tuhan yang maha kuasa bertempur, manusia akan hancur, bumi akan hancur. Tetapi tidak hancur berarti tidak ada yang bertempur. Berarti tidak 2, berarti 1. Ijmali cukup bagi orang awam. Sampai di situ ilmu tauhid. Apakah itu akan menyampaikan dia pada usul kepada Allah? Enggak. Itu hanya menyampaikan untuk menetapkan akidahnya, keyakinannya. Maksimal itu tauhid bidalil hanya sampai kepada ilmu yakin. Ilmu yakin makomnya alam nasu, tidak ke alam malakut. Maka untuk sampai kepada tahapan selanjutnya, tauhid harus ditingkatkan dengan tauhid bil muqarabah. Dengan muqarabah. Mau naik lagi ke sana, ditingkatkan dengan tauhid bil musyahadah. Ini kata Imam Sawi di dalam tafsirnya. Dengan demikian maka belajar tauhid 3, tauhid bidalil, tauhid muraqabah, tauhid musyahadah. Tauhid bidalil prosesnya adalah taklim, tauhid bil muraqabah dan musyahadah prosesnya adalah talqin. Maka fa'lam mananya menjadi 2. Satu, taklim. Kedua, talqin. Jangan begitu, kita balikan dulu. Tauhid bid dalil, dengan dalil. Yang ini kedua, tauhid bil muraqabah. Yang ketiga, tauhid bil musyahadah. Yang ini prosesnya disebut taklim. Ini talqin. Maka mana palam annahu la ilaha illallah. Kamu taklim dan talqin lalu amalkan la ilaha illallah. Kalau enggak begini bukan masuk kepada surat Muhammad ayat 19, maka masuk kepada as-sufat yang 37. Dikirnya orang awam. Yang la ilaha illallah tidak ada efek ke dalamnya. Ilmunya luas, tetapi tidak masuk. Maka kemungkinan bila pun ia benar tabahur di dalam itu pun bukan berarti tidak ada efek sama sekali. Hanya sampai kepada ilmu yakin. Orang hostnya yang sampai pada ilmu yakin itu, ya, bukan orang host dalam pandangan Al-Ghazali, host dalam makom kepada Allah, host di dalam ilmu ini. Ini luar biasa sampai sini juga, Pak. Kalau dia benar-benar mendalami ilmu tauhid hanya dengan ininya saja, oleh Allah dikasih karunia, dia mendapatkan khawarij, dia mendapatkan kelebihan, ya, orang hostnya. Tetapi bagi orang ini adalah awam, tidak ada apa-apanya.
Kenapa? Host di sini menjadi awam. Host di sini menjadi awam. Begitu. Maka masing-masing, kata Imam Syafi'i, falyatanafis al-mutanafis. Maka masing-masing bersaing, berlomba-lomba menuju puncaknya. Ini ilmu yakin. Pencapaian di sini adalah ainul yakin. Di sini hakul yakin. Bila belum jelas apa yang dimaksud ini hanya konsep-konsep keilmuan. Bila belum jelas ilmu yakin, kita tahu Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia dengan berbagai programnya, tetapi belum pernah melihat foto atau videonya. Itu ilmu yakin. Ketika sudah melihat di YouTube dan lain sebagainya, nah ainul yakin. Ketika sudah berhadapan, itu hakul yakin. Itulah ameh jelas gitu. Ya. Nah, maka dengan demikian fa'lam prosesnya seperti itu. Jangan sampai pemahaman fa'lam cukup sampai di sini. Ini kesimpulan dari 25 tafsir. Ada tafsir Tabari di situ, ada tafsir Tabrani, ada tafsir Sawi sebagai penjelasan terhadap tafsir Al-Jalalain, ada tafsir Safwah Tafasir, ada tafsir Baidawi, ada tafsir Zamakhsyari, tafsirnya Mu'tazilah, sama isinya Pak, tentang ketauhidan. Ada lagi tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya simpulkan semuanya, ternyata semuanya tauhid dan prosesnya. Kalau dilihat di sana nggak ada talqin, tetapi prosesnya yang ini Pak. Bidalil, muraqabah, musyahadah. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam Sirrul Asrarnya, wala tahsulu tilkal musyahadah illa bitalqin. Musyahadah, semua musyahadah itu tidak akan tercapai kecuali dengan talqin. Tuhan Syekh. Tentang muraqabah, Syekh Ahmad Al-Hakam Sahonawi dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya dikatakan bahwa muraqabah itu thariqah paling dekat menuju pada Allah. Karena muraqabah adalah penjabaran dari ihsan. Tetapi yang menjadi faktor utama muraqabah bisa dianggap afdalu bukan dengan muraqabahnya, melainkan karena kolbunya terpaut dengan ahlul jazbah. Ahlul jazbah itu mursyid. Kalau si hati itu bisa terpaut dengan ahlul jazbah, berarti dia sudah berhubungan dengan sang mursyid. Yang berhubungan dengan mursyid pasti mendapatkan talqin. Maka disimpulkan untuk mencapai fa'lam adalah taklim dan talqin. Taklim dalam akidah kita akan mendapatkan ilmu tauhid. Artinya di sini ada aqidatul khamsid dan aqidah sam'iyat. Akidah sam'iyat itu, sam'iyat sebagai nama kalimatnya, yang didengar. Artinya yang didengar dari Rasul harus diimani tentang adanya malaikat, kubur, mahsyar, mizan, sirat, roh, jin, jeung jurig-jurigna Pak. Nah, itu harus dalam Ahlussunnah wal Jamaah harus diyakini tentang adanya. Di dalam batu itu ada mah jamrong, harus iman. Karena substansinya jin. Namanya mah jamrong karena ada di Sunda atau di Jawa ya. Ya kalau di barat mah jeki itulah namanya ya. Kalau di Arab Abdul Jabbar gitu namanya. Ini karena di Sunda aja mah jamrong, mah geblik, itu namanya begitu saja. Semuanya itu sudah disinggung dan disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, masuk kepada akidah sam'iyah. Ikhwani rahimakumullah. Tidak jelas fa'lam dengan ta'lim dan talqin. Hanya permasalahannya mayoritas
di kaum muslimin kita lupa terhadap talqinnya. Dan ini lagi-lagi kita bukan berarti selalu menuduh kepada dia, tapi memang dia memiliki sejarah kelam dalam mendistorsi sejarah muslim. Siapa dia? Ya siapa lagi kalau bukan Selakur Gronje. Ini melupakan talqinnya. Nah, kalau umat Islam ternyata menyalahkan talqin, sudah tidak tahu menyalahkan, dia tidak sadar tentang sejarah dirinya, dia tidak sadar tentang sejarah Islamnya, dan tidak menguasai tentang pemahaman terhadap ajaran Islamnya. Nah, maka karena itu pengarsa Abah meneguhkan, menguatkan innama yasilu bitalqin wa ta'lim, tentang wusul dengan berbagai jalan yang Allah siapkan itu tidak akan tercapai kecuali dengan taklim dan talqin. Tetap dua Pak kuncinya ya. Mudah-mudahan kita masuk pada kategori itu Pak. Talqin tadi sudah, sekarang bareng-bareng kita taklim. Tapi ada catatan lagi dari pengarsa Abah, tidak sembarang talqin, tidak sembarang taklim deh. Nah, kenapa? Yang taklim jangankan muslim Pak, non muslim saja ada, bahkan hafal Qur'annya. Misionaris itu ada Maris Kimo, Quran ketalar. Tadi Selakur Gronje juga, banyak lagi yang lainnya. Usul gak kepada Allah? Gak. Jangankan usul kepada Allah, dikirnya pun enggak, sholatnya pun enggak. Padahal taklimnya lagi-lagi. Atau yang kedua, dengan talqinnya, dia juga talqin tapi tidak usul, malah terputus silsilahnya. Lagi-lagi, kenapa? Oh, ternyata dia talqinnya kepada orang yang suul adab kepada gurunya. Contoh di sana di atas ada kan murid Imam Hasan Al-Bisri, namanya Wasil bin Atha. Ya, orang cerdas, orang pintar, tapi suul adab, mendebat gurunya, menyalah-nyalahkan gurunya, memisahkan diri. Bahasa Arabnya memisahkan itu mu'tazilun, firqah pakai ta marbutoh, maka jadikan sifat mu'tazilatun, jadilah mu'tazilah, terputus karena suul adab. Maka perhatikan juga, sehingga para sahabat mengatakan innama yasilu bitalqin wa ta'lim min syekhin ma'zunin. Nah, talqin dan ta'limnya ada dari guru yang diberi izin. Mau Pak saya talqin sekarang? Bubar Pak kalau saya yang mentalqin, karena belum diberi izin. Insyaallah bentar lagi. Nah, jangan sembarangan. Ya, artinya kita harus memperhatikan siapa guru kita. Maka yang paling penting itu adalah guru, bukan masalah torikohnya Pak. Gak usahlah berbicara berbangga-bangga tentang sebuah torikoh. Torikoh itu begini, torikoh ini begini. Sudah kalang kabut. Gak usah Pak. Yang penting lihat gurunya. Dan itu perintah Nabi, fanzur mimman ta'khudz, kepada Ibnu Umar. Perhatikan oleh kamu siapa guru kamu. Para ulama termasuk pengarsa Abah di sini hanya menjelaskan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasa dan budaya sesuai nafas zaman. Akan sampai wusul ke Hadratur Rabbaniyah dengan talqin dan ta'lim yang diambil dari seorang syekh yang diberi izin untuk mentalqin dan mentaklim. Satu. Kedua, diberi izin dan sah untuk mengijazahnya. Jadi begini, ada orang yang diberi izin untuk mengamalkan, ada yang diberi izin plus untuk menurunkan. Di ijazah sudah kita ngamalin. Ya, ada orang yang perlu langsung kita mengijazah. Nah, saya juga udah ijazah, sok saya kasihin ke kamu. Jangan sembarangan Pak. Harus ada ijazah irsyad kalau untuk menurunkan. Ijazah irsyad itu diploma authority, izin dari guru untuk menurunkan. Udah sama kamu aja. Nah, misalkan guru memerintahkan begitu. Dalam doa-doa yang lain kan namanya ijazah ya. Kalau dalam kalimat thayyibah namanya talqin. Kayak seperti Sina Ali ke Raja Yaman yang dikudeta setelah lama bersama Nabi,
Akhirnya Nabi manggil Sayyidina Ali, tulis Ali, ditulis, ijazahkan, diamalkan oleh Raja Yaman yang dikudeta. Sudah selesai, dipandang oleh Rasul sudah matang, silahkan kembali. Dapat lagi Pak kerajaan tanpa peperangan. Tentara yang tadinya sudah mengkudeta, keluarga yang sudah meninggalkan, semuanya kembali. Itulah doa Hirzul Yaman. Orang bilang Saifi Hirzul Yaman. Yang mengijazahnya beda, misalkan di sini ada Hirzul Yaman, di sini ada, di sini ada. Tetapi yang ini tidak sah ijazahnya. Didapatnya dari guru yang gak jelas, beda pengaruhnya. Maka hati-hati dalam segala hal, terutama berkaitan dengan wirid dan zikir. Harus dilihat gurunya. Ini guru, dia sudah dapat izin belum nih dari gurunya? Silsilahnya udah benar, betul, silsilahnya saya percaya, tapi dia dapat izin nggak menurunkannya? Tidak cukup dengan pengetahuan silsilah. Makanya pengarsa Abah kan membuat surat, ya, tertib administrasi. Setiap wakil yang diangkat, beliau membuat surat. Di pusat ada, di wakil taki yang ditunjukin juga ada, dan dipublikasi. Itu untuk menjaga ini, Pak, agar makna talim dan talqin itu benar-benar terjaga sebagaimana dari Rasulnya suci. Hari ini kan Islam kena fitnah, ya, katanya rahmatan lil alamin, tapi kenapa umatnya seperti itu? Maling ya maling, korupsi ya korupsi, riba ya riba, bohong ya bohong, penipu ya penipu, padahal rahmatan lil alamin. Kena fitnah, Pak. Apa penyebabnya? Satu, gara-garanya talqin dan taklimnya tidak terjaga. Tidak terjaga dari guru yang terjaga. Sembarang menerima. Nah, karena sembarang menerima jadi pada error, Pak. Kalau sembarang menerima wirid dan dzikir, error dengan jiwa-jiwanya, Pak. Nantinya takabur, jadi merasa diri paling pintar, paling sufi. Jago sih jago, bisa terbang misalkan, ya, bisa menembus bangunan. Jago, tetapi akhlaknya hancur. Tidak menjadi rahmatan lil alamin. Maka ini perhatikan. Kalau sudah diperhatikan, lalu kita sudah mengetahui mana yang sah, mana yang tidak ada sulul adab, sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan berhenti di kita. Kasihan anak-anak kita. Kalau kita sudah tidak ada, anak-anak tidak dikasih tahu bagaimana rasanya kita nanti di akhirat menyaksikan anak-anak masuk kepada jalur yang tidak sah, jalur yang su'ul adab. Na'udzubillahi min zalik. Ikhwani rahimakumullah, ya. Talqin dan talim diambil dari seorang guru yang diberi izin, ya, yang izin yang sah, tidak ada cacat di dalamnya, artinya tidak ada su'ul adab, dan semuanya terhubung. Izin itu dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya, terus mustanidatun ila sahibi tariq wa huwa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, terhubung ke pemilik tariqah, terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling pentingnya, Pak. Jadi di situ ada MLM, multi level mahabbah, bukan marketing, ya. Terhubung semua. Setiap murid manakala mendapatkan kelebihan dari hasil amaliyahnya, mendapatkan khawariqul adat, dia tidak merasa itu adalah punya saya, tetapi itu karomah guru. Nanti gurunya, misalkan pengarsa Abah, bukan punya Abah, karomah Abah sepuh. Abah sepuh begitu juga, karomah Syekh Tolha. Terus ke atas, terus sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Nabi. Kata Nabi, dari Allah. Jadi tidak ada yang mengakui. Indahnya silsilah yang jelas begitu. Sudah jelas ijazah seperti itu, sudah disampaikan oleh pengarsa Abah. Ingat, semuanya tidak akan sampai kecuali dengan talqin dan taklim dari syekh yang sah, diberi izin dari guru yang sah, tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka menjaga ajaran Islam, karena pengajaran di dalam Islam tidak hanya pengajaran ayat saja, tidak hanya pengajaran kognisi, ilmu intelektual saja, tetapi basirohnya dijaga. Basiroh hanya bisa diambil dari ahlul basair,
Kata Tuan Syekh, basiroh itu bisa diambil dari ahlul basair. Caranya bi akhzi talqin min ahli talqin. Di kitab Sirul Asrar, basiroh hanya bisa diambil dengan bergaul dengan bersama ahlul basiroh. Caranya mengambil talqin dari ahlul talqin. Apa sih basiroh? Ini tubuh kita, ruhnya jismani, Pak. Ruh jismani, kata Imam Ghazali memudahkan pemahaman kita. Lihat darah, itu ruh jismani, dan itulah yang diteliti oleh para medis. Jika adalah berhenti, berarti ruh jismaninya mati. Nah, ruh jismani, nama tempatnya badan, ya, bukan jasmani, Pak, jismani. Nama tempatnya badan, raga. Matanya ainun, ini. Di dalam qalbu ada fuad. Seakan-akan badan ini fuad. Nyawanya fuad adalah ruh sultani. Kebayang gak? Ruh jismani, nyawanya raga kan? Nah, matanya adalah ainun. Fuad, katakan ibarat badan. Nyawanya adalah ruh sultani. Matanya disebut basiro. Jadi basiro itu adalah mata ruh sultani di dalam. Beda pandangan basiroh dengan ini. Kalau mata ini ainun yang melihat seperti ini, kalau basiroh enggak seperti itu. Seperti apa? Cari sendiri. Itu kan ilmu dalam, bisa dicapai dengan amaliyah. Kalau pengen tahu, ya amaliyah dong, begitu. Dibicara pun belum tentu dimengerti dan belum tentu sama hasilnya. Lagian kalau dibicarakan sesuatu yang tersembunyi akan menjadi takabur nantinya, Pak. Hilanglah apa yang telah kita capai. Maka kalimat yang paling sempurna atau efektif adalah ketika menjawab itu, amalkan dzikirnya. Nah, setelah ditegaskan seperti itu, maka kata pengarsa Abah mengutip kalimat dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani Minahus Saniyah. Wa kana zikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Menegaskan penjelasan sebelumnya, maka zikir tidak akan pernah memberikan daya dobrak atau jejak atau faidah sempurna, sesuatu yang efektif. Zikir tidak akan pernah seperti itu kecuali dengan talqin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak akan dapat efektivitas la ilaha illallah atau mahiyah la ilaha illallah kalau pa'lamnya tidak ada, kalau talqinnya tidak ada. Di pasal 1 pengusaha mengatakan mahiyah nafi isbat itu 2, afdalu wa asyadu ta'sirat. Mahiyah itu konsep, Pak, pengertian. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Nah, ini mahiyah. Hewan yang bisa berpikir. Kita mendefinisikan manusia adalah hewan yang bisa berpikir di dalam bayangan, di dalam pikiran. Tidak ada wujudnya. Kalau mau diwujudkan, ya inilah manusia-manusianya. Ini namanya hakikat. Manusia. Kenapa disebut hewan? Karena sama dengan hewan. Mengindra, bisa melihat, bisa meraba, mencerap, bisa bergerak, sama dengan hewan. Kesamaan lainnya kawin, bukan menikah ya. Ada nafsu seksual, sama dengan hewan. Nah, disebut hewan itu begitu. Banyak kesamaan. Namanya genus itu. Dalam ilmu mantek Jawahirul Khams, genus al-jinsu. Lalu apa al-fasal? Pemisah, diferensia, pemisah antara manusia, antara hewan sasatoan dengan hewan manusia. Harus ada diferensia al-fasal. Pemisahnya adalah berpikir. Maka manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Ketika kita mengatakan manusia adalah hewan yang bisa berpikir, tidak ada wujud, Pak, karena di pikiran. Itu definisi namanya. Kalau mau ada wujudnya, nah inilah kita semua. Namanya hakikat, artinya realitas nyata. Sudah ada hakikat,
ada di sana. Kang Tupe, Kang Asep, Pak Haji Kurnia. Nah ini namanya huwiyat, identitas. Ini setiap wujud ada 3. Mahiyah, hakikat, huwiyah. Pengertian, wujud konkret, identitas. Mahiyah nafi isbat artinya adalah konsep. Biar sederhana lah gitu maknanya. Konsep atau pengertian dari dzikir nafi isbat. Hanya 2 mahiyahnya. Afdalu wa asyaddu ta'siron. Dia adalah zikir yang lebih utama, wa asyaddu ta'siron, dan zikir yang paling kuat memberikan efeknya. Tetapi yang susunan yang kedua ini asyaddu, afdalu wa asyaddu tidak boleh kebalik. Harus afdalu dulu lalu kemudian asyaddu. Kenapa demikian? Karena asyadu tidak akan tercapai kalau afdalunya tidak ditempuh. Apa afdalunya? Sudah jelas dalam bahasa hadis. Afdalu zikri fa'lam. Oh, berarti afdalunya ta'lim dan talqin. Nah, afdalu ditempuh yaitu ta'lim dan talqin, maka asyadu ta'siran, efek terhadap diri akan tercapai. Makanya para ulama membuat statement dengan tegas, wa kana zikru la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Zikir tidak akan memberikan faidah yang sempurna atau sebuah efektivitas yang bagus kecuali dengan talqin. Tanpa talqin tidak ada efektivitas yang sempurna. Nah, kita alhamdulillah taklimnya masih terus, talqinnya sudah, bahkan ada yang masih terus-terusan melakukan talqin manakala ada talqin zikir. Maka untuk selanjutnya bagi kita adalah mengamalkannya. Terus dipaju. Meskipun perasaan gak nyampe-nyampe, gak apa-apalah. Gak ada perintah nyampe kok gitu. Yang penting melakukan. Tapi setidaknya kalau kita melangkah, itu ada jejak jauh ke Amerika, tapi kita melangkah, paling tidak ada jarak lah, beberapa langkah, beberapa kilometer. Sudah melangkah tidak sampai-sampai, baru sampai level 1 misal. Ternyata makomat itu kan ada 1000 makomat Pak ya. Ada 1000 makomat nih. Makom besarnya 100. Setiap satu makom ada 10 lagi levelnya. Itu. Jadi 100 kali 10 1000. Makom tertingginya tauhidul haq. Nah, ternyata kita baru sampai level 1. Level 1 pun biasanya makom 1 ini sama semua di ahlu thariqah, di para sufi. Makom pertama itu makom taubat. Ternyata makom tobat juga kita baru makom tobat bidayah Pak, baru makom tobat pemula itu. Baru makom tobat dari dosa-dosa gede dan dosa leutik mah masih keneh gitu. Ngabohongna masih aya gitu. Masih ada dosa-dosa itunya. Ya. Tapi kita terus berusaha. Terus melangkah, belajar dan belajar, dikir dan dikir, amaliyah dan amaliyah, terus melakukan petunjuk dari guru. Lalu kemudian keburu meninggal dunia, wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Level 1 belum masuk udah ditarik lagi sama Allah. Maka kata Nabi, orang yang begitu di kuburnya akan dikirim 2 malaikat. Dia akan dibimbing yu'allimanihi, akan dibimbing ilmu ma'rifat. Ini luar biasa. Utlubil ilma minal mahdi ilal, artinya apa? Mencari ilmu dari mulai ini sampai di liang lahat. Mari kita lihat Pak, ada pemahaman yang belum sempurna dalam hal ini. Kita mah memahami mencari ilmu itu sepanjang hidup ya, dari hadis tersebut sepanjang hayat. Boleh jadilah benar, tetapi ketika memandang sepanjang hayatnya badan itu salah.
Karena kalimat hadis bukan utlubil ilma minal mahdi ilal maut, Pak. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai ke liang kubur. Artinya di liang kubur ge kudu neangan ilmu deui gitu. Carilah ilmu dari mulai kandungan sampai liang lahat. Berarti di liang lahat ge kudu neangan ilmu deui eta teh gitu. Kan sampai liang lahat. Bukan sampai mati. Cing, coba kamu cari nih barang ini. Kamu cari deh pokoknya dari Tasik sampai Jakarta. Apakah berhenti sampai gerbang Jakarta atau dicari di kota Jakarta juga? Mana yang benar nih? Mencarinya selesai sampai gerbang Jakarta perbatasan atau masuk ke kota Jakarta dicari juga di kota Jakarta? Masuk kan di kota Jakarta. Nah gitu, dari mulai kandungan sampai liang lahat. Jadi di liang lahatnya dicari keneh eta teh, Pak. Bukan berhenti. Nabi kan yang berkata, barang siapa orang yang mencari ilmu ma'rifat, dia tidak sampai keburu mati, maka di alam kuburnya Allah mengutus 2 malaikat akan mengajarkan ilmu ma'rifat, yu'alimanihi, mengajarkan ilmu ma'rifat kepada dia. Sehingga kelak ketika di mahsyar, di hari kebangkitan dia bangun sudah menjadi ahli ma'rifat. Tuhan Syekh Abdul Qadir menafsirkan yang dimaksud 2 malaikat itu bukan malaikat yang itu. Karena tidak ada malaikat yang diberi tugas untuk mengajar. Ada gak? Gak ada. Nah, ini bukan kata saya, Pak. Kata siapa nih? Tuhan Syekh Abdul Qadir. Yang 2 ini adalah nabi dan wali. Berarti siapa, Pak, yang akan mengajar? Guru. Gak percaya? Bongkar aja makam-makam Ikhwan, lihat di dalam. Ngaji itu jero. Ini luar biasanya, Pak. Sampai kubur. Kenapa begitu? Bukannya sudah terputus, tertutup? Belum, matahari masih terbit dari timur. Kalau sudah dari barat, tertutup. Kan masih dari timur ya. Masih ada, Pak. Makanya orang tua kita yang meninggal dunia tidak talqin, kita mau mentalkinkannya, silakan datang ke wakil talqin. Bagaimana caranya? Tanya aja ke wakil talqin, mau dibejaan di dia, tadi itu ya langsung gitu. Wah benar nih orang tua saya gak ditalqin nih, masih ada Pak, matahari masih dari timur, Pak. Silakan datangi para wakil talqin. Pak Kiai, Pak Haji, apa bisa saya ingin orang tua mendapatkan talqin? Apa bisa? Mohon petunjuknya. Gitu aja. Nanti dikasih petunjuk. Benar ya? Benar gitu. Nah, ini kalau ada kasih sayang kita kepada almarhumah. Karena itu hadis Nabi Sahih Tuhan Syekh Abdul Qadir yang meriwayatkannya, Pak. Akan dididik, dikubur menjadi ahli ma'rifat sehingga kelak ketika bangun di mahsyar dia sudah menjadi ahli ma'rifat. Orang lain pada bengong, bingung di mahsyar ini mana ya? Gak ada bangunan. Pelataran lega. Matahari pada dekat. Ya. Oh, Asep tuh aya di ditu, cek Jena. Jena, tapi boro-boro hayang nguruskeun Jena, aing urusan diri sendiri juga gak jelas. Mau kemana? Gak tahu kita mau kemana nih. Disebutkan mau ke sebuah titik juga, nggak ada alamat. Alamat itu tanda, itu gak ada tanda, Pak. Rata bumi itu. Karena kiamat, bumi itu direkonstruksi, Pak. Tetap ada, tetapi direkonstruksi. Yang dari dalam dikeluarkan, yang dari luar kedalamkan. Idza zulzilatil ardu zil wa akhrajatil ardu asqala. Perutna dikeluarkan ngapunca nu ti luhur tatangkalan batu dan masuk ke dalam. Yang dari dalam keluar. Nih panitia kebangkitan akhirat sibuk, Pak, waktu itu. Ngapain sibuk? Mau ngumpulin orang sedunia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, Pak. Kan harus prepare, ya. Daftar tuh jadi panitia. Harus prepare. Coba sekarang katakanlah 13 miliar sekarang populasi penduduk dunia. Kalau dikumpulkan mau di mana, Pak, sekarang? Di GOR bisa gak? Di GOR Bung Karno tuh
Gak akan cukup. Ini dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir di akhir zaman kelak dikumpulkan oleh Allah. Maka Allah memerintahkan kepada bumi rekonstruksi. Jangan ada satupun bangunan, jangan ada pepohonan, jangan ada gunung, ratakan semua. Jangan ada laut, ratakan semua. Aya laut rekumah aja lu macicingna. Diratakan. Ada karpet merah, ada karpet merah. Untuk siapa? Bagi ahli la ilaha illallah. Bagi non ahli la ilaha illallah hanya sebuah bencana, hanya sebuah musibah. Bagaimana Pak? Ketika kita misalkan ikut gerakan 212, wah orang begitu banyak, ikut demo yang ribuan orang, ikut misalkan kemarinlah terakhir Kang Haji Baban wafat, berdesak-desakan orang, semuanya tidak memikirkan yang lain, hanya memikirkan bagaimana diri saya bisa melihat ke sana. Kan ada sampai-sampai bisa suul ada wakil takin ketabrak dan lain sebagainya. Geus teu mikir riwayat baru segitu. Buset, ini baru segini aja orang sudah tidak memikirkan yang lain. Yang penting saya bisa melihat jenazahnya masuk ke sana. Apalagi nanti di mahsyar, Pak. Matahari 7 tumbak jaraknya. Bahkan kurang, mataharinya yang 7. Keringat bercucuran. Dosa banyak, keringatnya sampai mata kaki. Lebih banyak lagi sampai lutut keringatnya. Lebih banyak lagi sampai pinggang. Lebih banyak lagi sampai dada. Lebih banyak lagi sampai leher. Lebih banyak lagi sampai hidung. Bisa normal begini? Enggak. Iya. Engap. Ya udah. Kikian terus. Karena sama Pak, kehidupan nanti dengan sekarang rasanya tetap rasa yang ini, akalnya tetap akal yang ini Pak. Kecuali akal yang tadi tuh yang dijadikan ahli marifat. Semuanya sama di sana. Yang pertama bangun Jibril. Setelah Jibril bangun, Mikail, Israfil, Azrail pada bangun di hari kebangkitan akhirat. Naon urang ya, ngapain kita ya? Kok gak asik juga ya hidup berempat begini katanya. Bril, nah ente pasti tahu engkau yang paling dekat dengan Tuhan. Apa rencana kita? Tunggu, kita bangunkan Rasul panutan umat, manusia pilihan Tuhan, Muhammad SAW. Terus di mana? Nggak ada tandanya. Mekah di mana? Nggak ada tanda, Pak. Kata Jibril, tunggu nanti ada cahaya. Muncullah cahaya. No, dia. Siapin bajunya. Siapkan baju. Jemput. Begitu bangun langsung pakai baju. Di bajuan, Pak. Nabi saja kan bangun bertiga pakai baju. Disambut langsung disiapin. Lah kita siapa yang nyiapin baju, Pak? Gak akan malu toh kita gak pakai baju. Padahal akal kita sama seperti hari ini. Kalau tidak ada la ilaha illallah, nauzubillahi min dzalik. Ayat ini 19 turun setelah menjelaskan ayat 18-nya setelah menjelaskan tentang kiamat. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha. Meskipun kiamat terjadi, kamu tetap di dalam keteguhan ketauhidan Muhammad. La ilaha illallah. Dengan kalimat itu, dengan keteguhan tekad kepada Allah, tidak akan ada wahsyat, tidak ada ketakutan, baik di kubur maupun di mahsyar. Selesai Nabi dijemput, baru siap Bil. Ka Israfil cek Jibril, siap. Angkat trompetna beruntah Israfil teh. Kamu sudah siap, Bril? Sudah siap. Naik ke batu yang di Palestina hari ini itu apa? Dome of the Rock ya, As-Sokhra. Pak Haji kemarin ke Palestina enggak? Enggak ya? Waktu umroh? Enggak ya? Masih perang. Yang sekarang itu udah dipakai kubah oleh Umar bin Khattab. Nah di sana Jibril berdiri. Ini di surat Al-Ahqaf ayat 40-41 kalau nggak salah. Maka Jibril berteriak, ya ayyatuhal izamul baliyah, wahai tulang-tulang yang telah lapuk, daging yang telah berserakan, ya, rambut-rambut yang telah hancur, bangun, bersatu kembali dan bangun kalian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian semua. Tulang ekor, nih tulang ekor Pak. Ini yang diabadikan oleh Allah.
Jadi kita bahan baku ini, tulang ekor ini jadi bahan baku kelak. Itu ajbuz zambi. Dari sini kita direkonstruksi kelak. Kalau kehidupan hari ininya suka mengganggu orang, kayak anjing menggonggong, ada orang mau maju diganggu, ada orang lewat ganggu. Nah, kelakuannya seperti itu, maka kelak fisiknya tidak jauh seperti itu. Oh, ternyata ini umat ahli zikir bercahaya wajahnya, teduh, berbaris Pak di sana. Kita punya kelompok berbaris-baris. Mana barisan iblis? Wah, ada pimpinan komando iblis. Di mana kita posisi di sana? Tergantung hari ini. Oh, ternyata ini beneran Abah Anom. Wah, luar biasa ya Pak. Oh, Tuan Syekh Abdul Qadir kesananya. Oh, Sina Ali kesananya. Oh, Rasul Muhammad kesananya. Meskipun jauh, katakan misal Nabi Muhammad ada di Palestina, kita ada di Cikarang, ketika berteriak ummati, sampai Pak ke telinga kita. Karena yang akan memberikan pengaruh di sana bukan masalah jarak fisik, tetapi jarak hati. Kalau dari sini hati kita senantiasa terpaut dengan zikir, maka di sana pun akan terpaut, mudah terdengar meskipun jauh. Wah, jauh ke Palestina di Cikarang rek kumaha nyamperkeun ka Nabi. Ah, bismillah we didinya mah apa? Ih, berban ke teh urang teh gitu. Masing-masing punya barisan. Dan kehidupan setelah itu tidak ada batas waktu, Pak. Di sini hari ini ya rata-rata 65. Ada Pak Haji nih udah lulus 65, 70. Biasanya kalau udah lulus 65 naik tuh 70 lebih tuh usianya. Hati-hati nih yang sekarang usia masuk 60. 63, 64. Ambang batas secara umum kan 65 ya. Nah, Kang Haji Baban kemarin 64 itu. Kan 70, 100 udah jarang kan hari ini ya. Udah jarang. Itu usia maksimal di dunia. Nanti tidak ada batas usia, Pak. Khalidina fiha abada. Kekal. Bahasa untuk kita, untuk Allah baqo, kekal, untuk kita khalid. Yang di surga, yang di neraka non muslim tidak pernah mengakui kalimat la ilaha illallah, khalidina fiha, kekal di neraka, tidak ada batas akhir. Nauzubillahi min zalik. Luar biasa, Pak. Oh, jannah di surga, Jannatun Naim, asep surga Firdaus. Telepon, saya kan dia tuh ulin, siap. Prepar. Sekali main juga mungkin satu pasukan, satu negara turun. Bagaimana tidak satu negara, Pak? Istrinya saja 4,9 M. Kan bidadarinya 70.000, Pak. Masing-masing dari yang 70.000 punya anak perawan 70.000. Coba kita lihat. Tulis aja namanya ya, Pak. Ini 49 kan? Ya. Namanya jadi berapa? Ya? 8. Yang benar 8, Pak. Ini nos masuk semua? Jadi liar. Pak ingat baru gak duit padang. 70 kali 70 aja sudah 4.900. Berapa tuh, Pak? 4,9 M kan? 4.900 juta, 4,9 M. Pak Jaya kuat gak nih? Bidadari 70 bawa anak perawan 70. Siap gak Pak Jaya? Ini baru istri. Nah, Pak Iwan. Belum lagi anak-anak, yatufuna alaihim khildan mukhalladuna. Anak-anak muda dikeliling anak-anak muda. Ngapain anak-anak muda? Ya untuk kita suruhlah. Siapa mau diken rokok? Kan gitu ya. Mana korekna? Kamana kan tuh kan neraka sakedeung. Gitu. Anak-anak mudanya
Belum lagi yang lain pelayan-pelayan. Itu saya hitung, Pak. Jumlah seperti itu kayaknya satu galaksi, bukan satu planet lagi, Pak. Satu planet ini bumi kan? Nah, bumi. Bumi ini masuknya planet apa? Planet bumi. Galaksinya galaksi Bima Sakti. Pusat tata suryanya adalah matahari. Perjalanan dari satu surga ke surga lainnya sama dengan 500 atau 5.000 tahun perjalanan. Saya hitung, Pak, waduh, lebih dari jarak antara galaksi dengan galaksi. Jauh, Pak, jaraknya. Misalkan kita semua masuk surga, amin. Jauh, Pak, tempat kita ini. Tapi nggak kesepian, orang putrinya aja 4,9 gitu. Seperti hayalan kayaknya, Pak. Dalam kitab Asrorul Jima. Wah, keren, Pak, judul kitabnya juga. Apa, Pak? Apa artinya nih? Asror itu rahasia, jima ya jima. Disebutkan. Nah, di antara hubungan suami istri yang terus ada sampai ke surga itu istimta, kesenangan. Anak tidak ada. Wah, ada kumaha tuh aya di budak mah didinya. Ini mah hiburan aja, Pak, ya. Wa basyiri sobirin, kan begitu, kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kembali ke laptop. Ikhwani rahimakumullah. Maka yang tadi di mahsyar, kata Nabi, laisa wahsyatun ala man qala laisa wahsyatun ala ahli la ilaha illallah, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Bagi ahli la ilaha illallah tidak akan ada ketakutan di kubur dan di mahsyar. Di kubur dibimbing oleh wali mursyidnya. Selesai oleh wali mursyid, langsung diserahkan kepada Nabi. Terserah sejauh mana amal kita di dunia ini, tingkatannya akan diatur kembali nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting untuk kita adalah pengamalan itu sendiri, agar kita masuk kepada barisan murid-murid itu. Tuan Syekh Abdul Qadir berjanji tidak akan ada muridku yang masuk neraka. Bila ada, maka kami akan menjaga di pintu neraka. Ini ekspresi keyakinan ketauhidan beliau. Kita nggak akan mengikuti seorang guru yang tidak yakin, tidak menjamin murid. Dijamin nggak, Kang, amaliyah ini akan menyelamatkan dunia akhirat? Teuing euy, ragu saya juga ini. Mau diikuti gak guru kayak gini? Ngapain ngikutin guru yang kayak gitu? Tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir, dijamin ku Akang, dijamin ku aing cek Syekh Abdul Qadir. Bahkan saya akan menjaga di pintu neraka kalau ada muridku yang masuk neraka. Ini bukan berarti kesombongan, tetapi kokohnya akidah, yakin bahwa apa yang dia amalkan ini berdasarkan Quran hadis. Aku tidak keluar sedikit pun dari Quran hadis. Maka orang-orang yang mengikuti aku, artinya murid-muridku, jelas dijamin oleh Quran hadis akan masuk surga. Dan untuk membuktikan keyakinan ini agar murid merasa tentram dan tenang, aku mengeluarkan kata-kata sendiri. Aku jamin, aku akan menjaga di pintu neraka kalau ada murid yang masuk neraka. Jaminan diberi buku sepanjang dari barat ke timur untuk menuliskan nama murid-murid sampai hari kiamat. Ayat itu siap dirinya orang tah. Pertanyaan itu terjawab dengan amaliyah kita, sejauh mana kita mengamalkan zikir warisan ini. Mudah-mudahan ya Pak, dengan bertemunya Pangersa Abah, mendapatkan kita talqin, mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa kita dikategorikan murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Maka untuk itu perhatikan wasiat dari Tuan Syekh agar kita masuk dalam catatan murid Tuan Syekh. Kata beliau, "I'lam ya waladi." Ini wasiat beliau kepada putranya, tetapi berlaku umum. Dalam istilah balaghah mit itlaqil khass wa iradatil am. Ditulis secara khusus, disebutkan secara khusus, tapi berlaku umum. Ingatlah wahai anakku, wafaqanallahu ta'ala wa iyyaka wal muslimin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, kepada kamu dan kepada kaum muslimin. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama, usika bitaqwallahi wa ta'atihi. Aku wasiatkan kepadamu Ananda agar engkau selalu takwa kepada Allah. Kedua, mentaatinya. Dan ketiga, selalu menjaga syariat dan batas-batasnya. Semaksimal mungkin lakukan jaga hukum-hukum syariat, perhatikan batas-batasnya. Jangan sampai tergoda dengan uang yang sedikit, dengan uang 1 miliar, dengan uang 1 triliun. Jangan sampai tergoda untuk melanggar batas-batas syariat. Ini amanat dari beliau. Wa ta'alam ya waladi wa faqarallahu ta'ala wa iyyaka minal muslimin. Inna tariqatana hazihi mabniyatun 'alal kitabi was sunnah. Ingatlah bahwa thariqah kita ini didirikan, ditegakkan di atas kitab dan sunnah, atas Quran dan hadis. Wa usul qadiriyatu khamsatu. Prinsip di dalam thariqah qadiriyah ada 5. Ini prinsip yang harus diperhatikan oleh kita. 1, ulul himmah, tinggi cita-cita. Yang kedua, hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Yang ketiga, husnul khidmah, baik dalam pelayanan, service excellent. Jangan sampai service excellent dapat oleh orang-orang non muslim. Orang marketing servisnya excellent kan Pak ya. Nah, ini jangan sampai kalah sama Pak Erul nih. Service excellent itu husnul khidmah. Wa nufuzul uzma, melaksanakan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, ta'zimun nikmah, mengagungkan nikmat, syukur nikmat. Faman illat himmatuhu irtafa'at martabatuhu. Siapapun yang tinggi cita-citanya, maka martabatnya akan tinggi. Dengan kata lain, di antara kita yang ingin memiliki martabat tinggi, maka tinggikan cita-citanya. Cita-cita tertinggi itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hafiza hurmatallah hafizallahu hurmatahu. Siapapun orang yang menjaga kehormatan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Mana kehormatan Allah? Itu syariat. Kehormatan Allah dijaga. Apa yang diharamkan, intinya takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wa man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Dan barang siapa yang bagus khidmatnya, maka dia akan mendapatkan karomahnya. Khidmah itu pelayanan, karomah itu honor kalau diterjemahkan bahasa modern. Siapa yang bagus servisnya akan bagus honornya, gitu ta. Biar mudah dimengerti. Siapa yang bagus khidmatnya, dia akan mendapatkan kemuliaan dirinya. Sering di lingkungan para sufi, latar belakang seseorang tidak ada. Dia bukan ajengan, bukan kiai, turunannya juga tidak ada, tetapi dia berkhidmat kepada seorang guru mursyid atau kepada ulama-ulama di lingkungan guru mursyid atau keluarga guru mursyid. Kemudian derajatnya jadi naik, dia mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya. Orang-orang menjadi menghormat karena melihat dia dekat dengan orang terhormat. Seperti kita menghormati supir presiden karena dia orang dekat presiden. Waman infaza uzmatu, waman infaza uzmatu damat hidayatu. Barang siapa yang melaksanakan hak dan kewajiban, maka dia senantiasa di dalam cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam jilid 2 disebutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, jika kamu ingin terpenuhi kebutuhan hidup kamu, laksanakan hak dan kewajiban. Terpenuhi hak dan kewajiban, rezeki kamu akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman azumatin nikmah fi aini syakaroha, waman syakaroha istaujabal mazid minal mun'im. Barang siapa orang yang mengagungkan nikmat sekecil apapun, lalu kemudian dia bersyukur, maka dari syukurnya itu akan bertambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa para guru, sing bisa syukur karena nikmat anu aya. Iman nikmat nu aya encan beak geus mikir ka ditu ka dieu. Nah, urang kudu dibere 7, kudu nama 12, beakeun heula we nu 7, Pak.
Ya, nanti dilimpahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya qanaah, bersyukur atas nikmat yang ada. Ikhwani rahimakumullah, sampai di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita menjadi bagian dari murid pangarsa Abah, yang berarti murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirruhu nurani, yang berarti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah waj'al akhir kalamina la. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadza. Syama sahibul fatajul arifin fi qada'i ta'allumina hadza wa fi qada'i hajatina. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.